Bulan telah menggantung di atas duku Trowulan. Dapat dipastikan tidak ada orang duku pergi ke pemakaman. Putih memutuskan keluar dari tempat persembunyiannya, dari rumah Bibik penjaga pemakaman. Selama ini Bibik meminta Putih untuk dalam tanda kutip, menginap, di rumah Bibik ketimbang kembali mendiami rumah lamanya. Keluarga Putih memutuskan untuk menjual rumah sepeninggal Putih. Bibik penjaga pemakaman tidak mengizinkan Putih keluar di terik siang. Dan sekarang Putih sudah tidak sabar untuk menghabiskan waktu tidak di rumah Bibik. Putih membawa langkah tanpa alasnya langsung menuju sungai desa, salah satu tempat favoritnya untuk menyendiri dan jauh dari penampakan hantu lain. Pula Putih rindu pada salah satu lapak kenangannya bersama Gama. Setelah menuruni lerengan tanah liat yang sudah dibentuk berundak-undak menjadi anak tangga, Putih berdiri berjarak sedepa dari jangkauan aliran sungai. Raut pucat Putih langsung tersenyum ketika pertama memandang riak permukaan air. Tidak ada yang lebih menenangkannya saat ini selain derap tenang air sungai Duku Trowulan. Aliran sungai Duku Trowulan ibarat air suci bagi jiwa lelah Putih. Putih menoleh ke balai bambu yang berada beberapa meter darinya. Putih berniat menyelami pemandangan sungai untuk mengenang Gama, kekasih terakhirnya, sembari duduk lama di balai bambu. Ketika hendak melangkah ke balai, sudut pandang Putih menangkap sesuatu yang tidak biasa. Seekor ikan mas berwarna merah cerah berenang di tepian sungai dekat kaki si Putih. Bening air dan cahaya bulan menembus hingga dasar sungai, berhasil menampilkan ikan mas tampak sangat hidup. Ih, lirih Putih merapat pada air. Cantik. Putih menekuk lutut. Pemandangan ikan mas terlihat lebih nyata baginya. Sesaat kemudian muncul seekor ikan mas lain. Kali ini berwarna hitam. Dua ikan mas berenang di depan Putih. Putih mengulurkan tangan. Telapaknya berusaha mengikuti gerak ikan. Putih tertarik untuk menyentuh ikan mas warna merah. Gerak tangan Putih terhenti ketika sebuah suara lirih terdengar muncul dari seberang sungai. Tidak jelas, suara itu terdengar antara tawa dan tangis. Pandangan Putih perlahan menyisir area seberang sungai. Tapi hanya pemandangan gelapnya rimbun dedaunan yang ia dapatkan. Tidak ada gerakan dari sesosok apapun yang mungkin menjadi pemilik suara tawa tangis yang ia dengar tadi. Putih kembali menunduk. Putih kaget dan perlahan menarik tangannya ketika air di sekitar ikan mas hitam berangsur menghitam. Seakan warna sisik ikan mas warna hitam meluntur. Air makin menghitam, mulai muncul tonjolan kepala dari dalam air. Putih tersentak mundur ketika dengan gerakan lebih cepat si pemilik kepala, hantu bergaun warna hitam keluar dari dalam air ke hadapan Putih. Elkan mas merah terpental dari tubuh hantu bergaun hitam. Hantu bergaun hitam keluar dari permukaan air mendekat ke arah Putih. Baju basah hantu bergaun hitam terus meneteskan air berwarna pekat. Putih merangkak mundur untuk menghindar. Semakin Putih menjauh, hantu bergaun hitam semakin berusaha menempel. Hingga akhirnya hantu bergaun hitam panjang berhasil mengunci posisi Putih. Putih tidak lagi bisa mundur terhenti oleh dinding lereng. Si hantu merapat ke Putih. Si hantu berjarak setengah langkah dari Putih. Kini Putih dan hantu bergaun hitam berhadap-hadapan. Tubuh si hantu bergaun hitam menebar hawa dingin. Suara gemericik aliran sungai seperti menghilang untuk sesaat. Si hantu memasang taringnya dan mulai mencondongkan tubuh ke Putih. Putih tegang memandang wajah si hantu yang kian dekat. Sebagian rambut panjang si hantu menjuntai di depan wajah. Tapi raut si hantu yang pucat beku dengan guratan hitam pekat mengganti warna garis-garis nadi di wajah dan lehernya tampak sangat jelas. Nadi-nadi itu menjalar layaknya akar-akar yang berwarna hitam. Bola mata warna hitam penuh si hantu membelalak seperti menahan sakit dan amarah. Segaris warna merah darah tampak di sudut mata si hantu bergaun hitam. Sorot bola mata hitam itu seakan menyedot tenaga si Putih. Hantu bergaun hitam menyeringai dan menjulurkan lidah panjangnya. Si Putih tidak kuasa memandang apa yang ada di depannya. Putih sontak menendang bahu si hantu bergaun hitam.
Dingu kalimu, pekik Putih. Dingu kalimu. Putih bingung. Tidak tahu arti kata yang ia ucapkan sendiri. Lah hanya ingin berkata, "Jangan ganggu aku." Si hantu bergaun hitam sepertinya tidak merasakan sakit, hanya terdorong mundur. Tendangan si Putih hanya membuat si hantu bergaun hitam tampak semakin buas. Di posisi berdirinya, hantu bergaun hitam panjang memasang tangan posisi siap mencengkeram dengan kuku-kukunya yang menghitam. Putih semakin berjaga tidak ingin lengah. Putih belum mampu beranjak dari tempatnya terpojok. Sorot mata si hantu bergaun hitam masih kejam mengawasi. Desis hantu bergaun hitam mengucap bahasa yang tidak dimengerti Putih. Desis hantu gaun hitam lagi. Si hantu menjulurkan lidah tajamnya, kembali bergerak maju dan langsung mengayunkan cakar hitamnya. Putih cepat merunduk berhasil menghindar dari cakar si hantu. Si Putih merangkak cepat ke arah tangga. Putih berusaha sebisanya untuk berdiri, terhuyung berlari ke tangga tanah. Putih bergegas menaiki tangga. Si hantu bergaun hitam memekik sangat keras di sela Putih menjejaki tangga. Putih menyempatkan menoleh. Si Putih tidak lagi melihat penampakan si hantu bergaun hitam. Tidak ada jejak bayangan si hantu. Hanya angin berputar keras di tempat di mana hantu yang menyerangnya tadi berdiri. Putih siap meninggalkan ranah sungai dengan menyisakan tanya, dari mana asal datangnya si hantu yang menyerangnya tadi, dan kemana perginya si hantu yang mendadak menghilang. Keinginan Putih menikmati sungai Duku Trowulan kandas oleh gangguan hantu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Putih tampak sangat kecewa. Petang ini Putih terpaksa mencari tempat untuk mengenang Gama tidak di tempat yang menjadi kesukaannya. Pilihan Putih untuk menghabiskan malam tidak banyak. Putih bergerak ke pemakaman. Gama keluar kamar untuk istirahat dari kegiatan menulisnya. Gama meregangkan tubuh dan diakhiri hela napas panjang. Duduk di depan layar monitor sejak sore cukup membuat tubuh Gama kaku, meski tidak ada daftar nama asam urat dalam tubuhnya. Beberapa novel bertema horor Gama sudah diterbitkan oleh penerbit di kota dan ia masih melanjutkan novel kesekiannya untuk mengisi kesendiriannya tanpa si Putih. Selama ini, Gama tidak menyadari keberadaan Putih di rumah bibik penjaga pemakaman, memperhatikan kesehariannya. Gama sendiri kerap mendengar cerita orang Duku Trowulan tentang penampakan Putih di rumah bibik penjaga pemakaman. Tapi Gama tidak pernah melihatnya langsung. Padahal tidak jarang Gama melewati rumah bibik untuk bersantai di Sungai Duku. Walau terkadang masih merindukan Putih, Gama tidak pernah ingin dengan sengaja untuk mendapati penampakan Putih. Lah tidak begitu percaya dengan omongan orang-orang Duku. Gama membiarkan cerita dari orang Duku tidak lebih dari sekadar cerita. Gama mengangkat muk kopi susunya dari atas meja makan. Gama melihat isi muk kopi hampir kosong. Gama menyesap sisa-sisa kopi dengan heran, ia merasa meninggalkan muk ketika masih terisi setengah. Kini isi muk hanya ampas kopi basah. Gama menoleh ke arah ruang tamu, melihat kucing milik warung langganannya tertidur di kursi panjang. Kerjaan si belang nih, gumam Gama curiga. Belakangan, si kucing yang diberi nama panjang si belang telon itu sering datang ke rumah Gama untuk mendapat jatah kepala ikan dari lauk yang Gama beli. Si belang tidak jarang menjilati udang kopi Gama. Si kucing suka pada kopi susu Gama yang lebih kuat aroma dan rasa susu daripada kopinya. Gama meletakkan muka atas meja untuk kembali ke kamar. Satu keuntungan Gama dengan hadirnya si belang, setidaknya ia tidak sendirian ketika malam datang. Jika saja Gama tahu si Putih diam-diam pernah menemaninya, mungkin ia tidak begitu membutuhkan kehadiran si belang. Gama menatap layar Pentium 3-nya dengan mata jenuh. Tanpa kafein Gama kehilangan mood melanjutkan prosesi penulisan novel. Gama mematikan layar, memutuskan pergi ke warung langganannya. Warung Bu Pie, tidak jauh dari gapura gang makam.